Kristus, marilah ibadah Rabu Abu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rabu Agung menjadi tanda memasuki masa Prapaskah sebagai masa untuk bertobat yang disertai dengan tindakan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Yesus mengingatkan para muridnya agar tidak melakukan ibadah tersebut untuk dilihat orang atau sebagai kewajiban, apalagi dengan kemunafikan. Melakukan ibadah haruslah dengan tulus dari hati dan sebagai bentuk memberi diri didamaikan oleh Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah, bukan hanya sekedar ajakan, melainkan perintah bagi orang percaya untuk bersedia memberikan dirinya hidup sebagai orang percaya yang dengan tulus melakukan semua ketetapan dan ajaran Tuhan Allah. Kesediaan memberi diri didamaikan oleh Allah berarti kesediaan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan dan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah Rabu. Kami datang dalam kerendahan hati dan keberdosaan kami. Kami sadar tidak ada yang baik. Apa yang kami lakukan selalu dengan motivasi, dengan pamrih, dengan hati yang tidak benar kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami datang untuk memasuki masa Paskah, menghayati, menjalani kesengsaraan Kristus, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau sampai pada nantinya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menangkan kehidupan. Kami serahkan Tuhan hari ini, Engkau sendiri yang akan menolong kami, mendorong kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan pertobatan kami. Namun sebentar kami akan mendengarkan firman. Bila Engkau sendiri Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami, mengingatkan kepada kami, supaya jalan hidup kami lurus seturut dengan kehendak Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan berkuasa, bertahta dalam hati setiap kami anak-anak.
dalam Kristus firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yoel 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kitab Yoel 2 ayat 1 sampai 2, 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan gelap kabut, suatu hari berawan dan gelap pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Dia mau berbalik dan menyesal, dan meninggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan rakyat, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang kuat, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang membusuk. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita tanggapi pembacaan firman Tuhan yang baru saja dengan kita bersama-sama membaca Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai dengan ke-19 secara bersautan. Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 19. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang melanggar jalan. supaya ternyata engkau adil dalam putusan. Bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibu. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kormukan bersorak-sorak. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbarulah batinku dengan roh yang baru.
Janganlah membuang aku dari hadapan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang dosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah keselamatan, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan penuh tidak akan memandang hina ya Allah. Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 2 Korintus 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mengenalkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersambung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung berat, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam menjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam roh kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dibenci, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memberkati banyak orang, sebagai orang tak berpemilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sebenarnya. Bersama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hangat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, hangat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang mau melakukannya. Oh saudara, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rabu Agung menjadi penanda kita memasuki masa Paskah tahun 2022.
2023. Kiranya 40 hari ke depan kita dimampukan untuk menjalani dan menghayati kesengsaraan dan juga mengalami kemenangan bersama dengan Kristus, mengalami Paskah, menjadi orang-orang yang dilahirkan baru, orang-orang yang sudah diperbarui, tidak lagi dalam hati yang masih lama, hidup yang lama, dengan tabiat watak sifat yang lama yang tidak membangun. Tapi sungguh-sungguh kita mengalami perubahan hidup. Hidup tidak lagi untuk diri sendiri, melainkan hidup sungguh-sungguh kita maknai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup sungguh-sungguh kita maknai bukan sekedar untuk memuaskan, menyenangkan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh hidup ini kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya 40 hari ke depan kita sungguh-sungguh bisa menjalani dengan baik, mengikuti dengan baik, sehingga spiritualitas kita, religiusitas kita sungguh-sungguh perubahan, ada pertumbuhan, ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Maka Rabu-Rabu dan diawali, dijalani bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Rabu-Rabu sore hari ini adalah berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Beri diri kita untuk mengalami damai dalam Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini kita tahu kita berhadapan dengan banyak persoalan, tantangan, dan penggodaan. Banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak damai. Masih ada perseteruan, konflik. Nantinya nggak pernah damai. Baik dengan saudara seiman atau dengan orang lain. Banyak orang Kristen yang tidak mengalami damai karena menganggap hidup ini tidak begitu adil. Selalu saja menganggap hidupnya itu banyak kekurangan, banyak persoalan, sehingga yang ia jalani hanyalah menggerutu, mempersoalkan, menyalahkan apa yang sedang ia alami. Banyak orang yang belum mampu mengalami damai di dalam Tuhan. Maka hari ini kita akan diajak untuk mengalami damai di dalam Tuhan. Mengapa manusia tidak mengalami damai? Manusia hidup bertentangan dengan kehendak Allah. Karena manusia dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Karena manusia didorong oleh motivasi-motivasi yang tidak benar. Rambut boleh sama hitam, tetapi hati orang tidak ada yang sama. Rambut boleh sama hitam, tapi hati orang tidak ada yang sama. Kita sama-sama duduk dalam ruangan yang kudus, tapi hati orang tidak ada yang tahu apakah yang satu itu tulus, ikhlas, ataukah yang satu itu punya pamrih, atau punya dorongan-dorongan tertentu, keinginan-keinginan tertentu untuk mendapatkan pujian, panggilan, untuk mendapatkan kehormatan dan lain sebagainya. Maka hari ini kita diajak untuk mengalami damai dalam Tuhan.
Sungguh-sungguh kata damai itu alami oleh orang-orang yang mau bertobat. Selama kita tidak mau bertobat, menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, maka saat itu pula hati kita tidak akan pernah damai. Tidak akan pernah damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yoel dalam kitab yang sudah kita baca dan dengarkan bersama, goyahkanlah hatimu bukan pakaianmu. Yang perlu kita perbaiki adalah hati kita, bukan fisik kita, bukan sesuatu yang tampak dari luar, yang harus kita make up, kita permak, kita buat sedemikian bagus, sedemikian baiknya, sedangkan hatinya tetap saja buruk. Yoel mengingatkan kepada umat, pertobatan itu dalam hati, bukan sekedar mengikuti ritual, kewajiban agama supaya tampak dilihat orang bahwa orang itu sudah baik. Tidak. Bahkan dalam pembacaan Mazmur yang sudah kita dengarkan, Mazmur ini berbicara tentang Nabi Natan yang mengingatkan kepada Daud. Daud yang jatuh ke dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Nabi Natan tidak menghendaki Daud untuk bertobat, enggak. Nabi Natan tidak menyuruh Daud untuk bertobat, enggak. Karena bertobat atau tidak itu urusan orang. Masalah selamat itu respon masing-masing orang. Orang mau itu benar atau baik itu respon masing-masing orang. Seseorang tidak bisa memaksa orang lain menjadi baik. Benar Bapak Ibu? Kita nggak bisa memaksa Anda harus baik. Demikian pula Natan. Dia tidak pernah menyuruh Daud untuk bertobat. Tapi Natan hanya menghendaki supaya Daud mau mengakui kesalahan, dosa yang sudah ia perbuat. Akui. Mau berkata jujur. Jujur itu sulit, Bapak. Jujur itu sulit. Karena orang berpikir jujur tadi ajur. Maka orang akan berusaha melabui, menutup-nutupi kesalahan dan dosanya. Jujur itu hebat. Tapi jujur di mata Tuhan itu sangat berharga. Kita bisa menutupi diri kita dengan cara-cara yang fisik, yang lahiriah. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan tahu kejujuran kita. Kita jujur atau tidak, kita berbohong atau tidak, Tuhan tahu. Maka yang dikehendaki oleh Nabi Natan adalah kejujuran seorang Daud. Disitulah Daud mulai menyesal. Selama ini ia telah berbohong. Tidak hanya membohongi Tuhan, tetapi membohongi keluarganya. Bukan sekedar membohongi keluarganya, tetapi ia membohongi banyak orang. Betapa berdosanya seorang. Kebohongannya melukai hati Tuhan. Yang selama ini Tuhan memberkati hidupnya. Yang selama ini Tuhan memilih seorang Daud. Tuhan dikecewakan. Tuhan dilukai oleh kebohongan seorang hambanya Daud. Dari sinilah kita mulai belajar untuk berkata jujur itu penting. Penting kita harus berani berkata jujur. Jujur apa yang kita lakukan, kita perbuat itu selaras dengan hati kita.
berbuat itu sungguh-sungguh itu terdorong dari dalam hati kita. Kalau hati kita itu baik, itu bersih, maka perbuatan kita pun akan bersih. Tetapi kalau hati kita itu sudah kotor, gak benar, sudah buruk, maka perbuatan kita pun juga akan tampak buruk di mata Tuhan. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh hari ini menyesali, mengakui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita berpikir kalau kita sudah melayani sebagai song leader, kalau kita sudah melayani sebagai komisi, atau kalau kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah Tuhan, kalau kita berpikir bahwa kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, salah. Apakah kalau kita sudah memberi sedekah, bahkan perpuluhan, lalu kita berpikir kita bisa menyuap Tuhan, salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melayani, kita berdoa, kita beribadah, itu adalah kemestian seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang percaya. Jadi kalau kita melayani, ya itu semestinya kita melayani. Jangan bilang tidak mau melayani. Kalau kita bilang tidak, maka kita berada di luar wacana. Semestinya kita itu berdoa, semestinya kita melayani, semestinya kita mengasihi. Ketika kita berada di luar itu berarti kita tidak wajar. Tetapi ketika kita mau melayani, kita mau berdoa, kita mau bersedekah, bahkan kita melakukan kewajiban agama dalam Injil Matius dikatakan, itu adalah kemestian yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai orang percaya. Dan itu wajib kita lakukan, bukan karena paksaan, tapi sebuah dorongan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita, memberi berkat dalam kehidupan kita, memberi keselamatan, anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Maka sudah menjadi kemestian kita melayani, kemestian kita untuk berdoa tekun, mendekat kepada Tuhan, melakukan yang baik di mata Tuhan. Itu semestinya. Jadi bukan didorong supaya Tuhan memberi, memberkati. Saya bersedekah supaya Tuhan memberi itu. Kita itu sudah diberkati, benar tidak Bapak Ibu? Ya. Kita itu sudah diberkati. Saya melayani di komisi, saya melayani jadi song leader paduan suara, supaya saya diberkati itu motivasi yang lebih. Karena kita sudah diberkati dan semestinya kita melakukan. Dan tidak perlu kita harus bertanya ulang kepada Tuhan. Kalau nanti saya melayani, kalau nanti saya berbuat ini, Tuhan kasih apa itu penting. Maka apa yang terjadi ketika dalam gereja ada orang-orang yang berpikir yang salah demikian, maka orang-orang itu hanya pamrih. Dia melakukan pelayanan, dia memberi, dia berdoa. Dia melakukannya dengan tidak kejujuran. Ada motivasi-motivasi yang keliru, yang salah. Dan bila itu dilakukan, maka firman Tuhan katakan, Tuhan itu tahu di tempat yang tersembunyi sekali. Di tempat yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu.
Tidak perlu kita harus memperlihatkan kepada banyak orang, tidak perlu kita harus melakukan supaya orang lain memuji kita, tidak perlu. Karena bagian berkat sudah Tuhan berikan. Apapun yang dilakukan orang tampak itu Tuhan tahu. Enggak perlu kita harus memperlihatkan kebaikan kita, kemurahan hati kita, cinta kasih kita. Enggak perlu. Karena kasih itu sebuah kejujuran. Bila kita sudah mau jujur, maka kita mau melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Tidak ada paksaan, yang ada adalah ketulusan dan keikhlasan di dalam kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang Kristen. Kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk bersekutu bersama, beribadah. Kita dipanggil untuk hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, tekun di dalam doa. Maka itu yang harus kita jalani dengan kesembuhan hati. Tidak perlu kita memamerkan, memperlihatkan kepada semua orang. Justru ketika kita punya motivasi yang salah, firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Tuhan tidak akan memberi berkatnya kepada orang-orang tersebut. Justru Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan kecewa. Karena apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah hati kita terikat? Apakah kita terikat kepada hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang surga? Firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita menilik hati kita dengan jujur. Di manakah hati kita tahu? Ada mamon, di mana mamon yang berkuasa adalah si jahat, atau hati kita sungguh-sungguh pada panggilan surga. Kita tidak bisa mengabdi dua-duanya. Kita hanya bisa mengabdi pada satu Tuhan. Dan itu adalah pilihan kita. Jika kita mau hidup mengabdi pada Tuhan, maka kita akan mengalami panggilan surgawi yang akan menolong kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Damai yang Tuhan berikan itu damai yang sejati, damai yang kekal. Tidak seperti yang dunia ini tawarkan, dunia ini berikan. Harta itu cepat habis, dimakan musuhnya, dimakan oleh waktu. Harta tidak kekal. Kesenangan manusia di dunia ini hanya sesaat. Orang boleh dipuji, sekarang ini dipuji-puji, besok orang akan dicaci maki. Benar nggak? Sekarang kita dicintai, besok hati orang akan berubah, dia akan membenci. Karena dunia ini tidak ada yang kekal. Hanya satu yang kekal, yaitu kasih Allah, yang akan menolong kita mengalami damai sejahtera. Dan hati kita taruh untuk Tuhan. Dan kita mau hidup mengabdi untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita akan tertolong untuk menjalani kehidupan
kita sebagai orang percaya dalam kejujuran. Hati yang bersih. Hati yang bersih. Orang yang mau jujur itu berharga di mata Tuhan. Hidupnya akan dipulihkan. Tuhan akan mendamaikan hatinya. Hidupnya akan mengalami berkat yang dari Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah untuk Tuhan. Kerjakanlah dengan tulus dan ikhlas, dengan hati yang bersih. Bila Bapak Ibu dipilih untuk melayani, lakukan. Ini kesempatan kita melayani. Jangan tunda-tunda waktu. Jangan tunda-tunda waktu. Jika Tuhan sudah panggil, hati Anda tergerak, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Niscaya hidup saudara akan tetap berada bersama dengan Tuhan. Hidup saudara diberkati, hati saudara damai. Biarpun dalam pelayanan banyak orang yang menolak, suka berbuat baik, suka melayani dengan baik, masih saja diterima nggak baik, tidak menjadi soal. Rasul Paulus dalam suratnya tadi dikatakan, Paulus pun mengalami hal yang demikian. Bahkan Tuhan Yesus pun harus mengalami hal yang sama. Ribuan orang mendengarkan khotbah, namun hanya 70 orang yang mau melayani. Setelah mengalami sebuah proses, hanya 11 orang yang tetap setia bersama dengan Tuhan. Setelah mengalami Paskah, hanya beberapa orang yang tetap setia bersama Tuhan. Melayani Bapak Ibu dengan setia, dengan tulus, dan dengan jujur. Layanilah Tuhan, bukan untuk melayani orang. Kalau kita masih melayani orang, maka kita akan dikecewakan. Kalau kita masih punya motivasi dipuji orang, maka kita akan mengalami kekecewaan. Berbeda kalau motivasi kita itu kita melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tetap setia melayani. Tidak akan pernah putus asa, patah semangat. Karena kita mau memberi hidup, karena hidup ini kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Maka sewajibnya kita berikan hidup ini. Mari Bapak Ibu kita layani. Bersedekah, berdoa, berpuasa, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Rabu-rabu menjadi penanda kita sudah mau menjalani hidup jujur, hidup yang sudah didamaikan. Mari kita jalan. Kita sisihkan berkat untuk berbagi pada orang-orang. Kita belajar melayani apapun, di mana kita layani. Kita mau melayani. Tidak perlu Anda bilang, saya sudah tua. Tidak ada kata tua. Karena Tuhan tidak pandang usia. Siapa yang mau melayani, dialah yang setia mengikuti Tuhan. Diberikan hidup saudara untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Selamat menjalani masa Paskah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memiliki hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang sungguh
sudah bertobat. Amin. Abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit baru. Abu juga menjadi simbol kepedulian hati yang mendalam atau simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita akan menandai penyesalan dan pertobatan kita dengan abu. Sebagai tanda kesediaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Tuhan Yesus Kristus. Abu dioleskan didai sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan didai, maka kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa dan berdoa. Jemaat, jika nanti sebelum penulisan abu, maka ketika jemaat diolesi didai, maka berkatalah di dalam hati saudara, ampuni aku Tuhan. PKJ 43 akan mengiring kita dalam penulisan.
Bertobatlah dan percayalah kepada itu. 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 Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hari Jumat, kasih Tuhan kita tunduk dalam doa syafaat. Bapak kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami boleh menandai simbol salib di dahi kami dengan olesan abu. Kiranya ini menjadi penanda kesediaan kami untuk menjalani masa tobat, kesungguhan hati dalam mengikuti Engkau, setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki hati yang jujur, yang bersih, yang tulus dan ikhlas dalam melayani, dalam mengasihi, dalam mewartakan kasih Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami, sehingga berkat-Mu yang akan terus mengiring setiap perjalanan kami. Saat kami berhadapan dengan kesulitan, kesusahan, Engkau yang akan terus menjaga kami. Saat kami harus mengalami kesengsaraan, kesusahan, Engkau yang akan menjaga kami. Setiap kami boleh mengalami hati yang damai, karena ada Tuhan ada bersama dengan kami, menolong, menerangi setiap kami. Maka kami percaya Tuhan, hari ini dengan kesediaan hati kami mau melangkah dengan pasti, dengan keyakinan di depan masa yang akan datang, hari esok, hari yang indah. Bersama dengan Tuhan, kami mampu mengatasi banyak persoalan. Dengan Engkau Tuhan, kami mampu melawan setiap godaan-godaan, keinginan-keinginan dunia. Dengan Engkau Tuhan, kami akan terus memenangkan kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan setiap kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sungguh-sungguh dapat menjadi teladan iman, teladan kasih, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, sehingga berkat yang kami terima boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, bekerja, mencari jodoh. Tuhan, Engkau yang akan menjaga mereka, memiliki hati yang tetap setia, taat kepada Engkau,
sehingga mereka tidak terpikat oleh keinginan-keinginan duniawi yang menyesatkan, namun hidup mereka boleh makin bersinar, makin terang, dan makin mengalami kebaikan dan kemurahan. Kami serahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang tua kami, saudara kami, mereka yang sakit, mereka yang cukup, yang lanjut usia, Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati mereka sekalian. Bila kami sekalian boleh memberi hidup ini untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati. Inilah kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan mereka. Dalam pengasihan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jalanilah masa Prapaskah dengan memberi diri untuk didamaikan oleh Allah. Kami akan mengakui segala dosa di hadapan Allah dan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah, Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Muliakan
Ini juga Ralena. Sepedanya. Rosali. Silakan. Halo, El. Halo. Tangan dulu, El. Tuh. Oke.